Oh, baik. Terima kasih Pak Aryono. Ini barangkali selanjutnya saya ya, karena Ya, Pak Yeti dan Bu Endang sebagai pembimbing ya. Baik, Saudara Faisal, ada beberapa catatan. Yang pertama mengenai tata tulis, tadi sudah banyak sampaikan oleh Pak Aryono. Intinya memang masih banyak hal yang harus dibenahi ya. Baik itu menyangkut tata tulisnya maupun menyangkut juga tata bahasa ya. Saya tadi membedakan awalan dan kata depan dan sebagainya, ini masih perlu banyak dikoreksi ya. Jadi tapi saya tidak mengoreksi semua, jadi hanya yang tampak oleh saya saja. Nah, oleh sebab itu nanti tolong bisa dicermati satu persatu ya, Saudara Faisal ya. siap. Satu persatu dibaca kalimat per kalimat, kata per kata, sehingga kesalahan-kesalahan bisa dideteksi, baik itu dari sisi grammar, tata bahasa maupun tata tulis ya, sesuai dengan pedoman penulisan tesis ya. Siap. Oke, kemudian yang kedua ini nama prodi ya. Nama prodi itu bukan magister ilmu sejarah, tapi magister sejarah. Di dalam halaman judul, kata pengantar dan sebagainya ya. Kemudian juga tadi soal tata tulis sesuai dengan pedoman itu, ini terkait dengan cara penulisan footnote yang sudah disebut sebelumnya, cara menulis untuk footnote yang disebut setelahnya, ini tentu ada cara-cara tertentu ya. Ini tolong nanti disesuaikan ya. Sudah dicatat ya? Sudah, Prof. Oke. Kemudian yang keempat, ya ini pada bagian pendahuluan. Ini khususnya tentang permasalahan. Jadi di dalam permasalahan itu pertanyaan yang digunakan itu semuanya masih menggunakan kata tanya bagaimana. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana, nanti jawabannya itu akan cenderung kepada deskriptif, naratif. Nah, oleh sebab itu nanti kalimat tanya yang digunakan dalam permasalahan itu sebaiknya menggunakan kata tanya apa? Halo? Ya, gimana, Prof? Supaya jawabannya itu analitis, pakai kata tanya apa? Mengapa? Nah, jadi nanti mengapa ya, diganti mengapa. Jadi kalau hanya bagaimana itu deskriptif. Kalau mengapa nanti uraiannya analitis. Ya, coba nanti ditinjau lagi ya. Siap. Nah, kemudian di dalam teks juga sudah saya beri catatan-catatan, nanti saya kirimkan lewat MS Team ini ya. Ini banyak kalimat yang strukturnya tidak lengkap. Ya, subjek, predikat, objek, keterangan, nah itu seringkali tidak lengkap, sehingga mengakibatkan
makna dari kalimat itu juga menjadi kurang jelas. Jadi beberapa atau banyak kalimat yang sudah saya beri tanda nanti diperbaiki. Untuk yang lainnya Anda juga harus membaca lagi ya. Siap. Kemudian masih di dalam pendahuluan untuk tinjuan pustaka itu tidak hanya di samping Anda itu menjelaskan inti pendapat dari literatur yang dikaji, Anda juga menjelaskan perbedaannya apa antara apa yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan tesis yang Anda teliti. Jadi perbedaannya apa? Nah, kalau di situ literatur yang Anda kaji itu ada kekurangannya apa? Lah itu akan ditutup istilahnya ya, dilengkapi dengan penelitian tesis Anda. Jadi tidak perlu di situ disampaikan bahwa literatur ini relevan dengan penelitian. Jadi mungkin komentar seperti itu tidak perlu disampaikan. Justru yang lebih penting adalah Anda menganalisis secara kritis terhadap literatur yang Anda kaji. Paham ya? Iya, Prof. Paham, Prof. Jadi supaya pembaca itu dengan jelas melihat perbedaannya, bahwa penelitian Anda itu tidak mengulang-ulang dari apa yang sudah disampaikan oleh orang. Termasuk ini tesis yang Anda kaji, nah ini juga judulnya kelihatannya hampir sama ya, hanya saja lokasinya di Bengkalis. Benar ya? Untuk office project-nya ya? Ya, jadi office project-nya sama, hanya bedanya yang kamu buat di Tegal, yang di sini di Bengkalis. Nah, ini tentunya Anda tidak hanya sekedar mengganti tempatnya ya? Oh, tidak, Prof. Kalau di Kabupaten Bengkalis itu dia tidak mencantumkan pekerjaan pembangunan pendaratan, pusat pendaratan ikan, terus hubungan antara stakeholder dengan antara hubungan stakeholder itu nggak ada kayak gitu. Maksudnya, dan secara kemarin kan saya wawancara sama pihak Kofis yang ada di Jakarta, dan mereka juga bilang kalau yang paling berhasil ya di Kota Tegal, Prof. Oh, oke. Ya, berarti nanti diuraikan perbedaannya apa ya antara kasus yang di Bengkalis dengan kasus yang ada di Pelabuhan Tegal ya. Kemudian selanjutnya pada bab 4. Pada bab 4 ini ada struktur organisasi. Ya, struktur organisasi. Lah ini sebaiknya memang dibedakan ya. Jadi sebelum ada proyek itu strukturnya seperti apa, lalu kira-kira setelah ada itu perubahannya seperti apa gitu ya, kira-kira. Oh, sebelum proyek masih PPI, Prof. Iya. Proyek juga PPI. Nah, itu cangkupannya di Kota Tegal untuk dinas perikanannya, Prof.
masuknya ke dinas perikanannya. Tapi sampai sekarang untuk khusus TPI itu juga masih masuk ke dinas perikanan Kota Tegal. Jadi pelabuhannya itu milik provinsi kayak gitu. Ya, ya. Kemudian ini pada halaman 113 ya. Ini banyak angka-angka atau tabel yang Anda munculkan, kemudian juga tabel itu diulas. Nah, tetapi masukan saya, jadi ulasan-ulasan itu seharusnya tidak hanya mengulang angka-angka yang ada di dalam tabel, tetapi dianalisis. Ya. Jadi kenapa kok tahun sekian ini meningkat, kenapa tahun sekian turun, lalu meningkat lagi, dan sebagainya. Nah, itu namanya analitis. Tapi kalau Anda hanya membeberkan angka-angka yang ada, data kuantitatif, itu baru Anda mendeskripsikan. Jadi belum menganalisis ya. Paham ya? Paham, Prof. Ya, nanti dikaitkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi di seputar periode itu. Kenapa naik, kenapa turun ya, kenapa terjadi fluktuasi. Kemudian yang terakhir di bab 5, ini kan yang sudah menganalisis mengenai pengaruh ya atau dampaknya. Nah, ini saya kira juga karena ini studi ekonominya ya, sosial ekonominya cukup menonjol, maka juga perlu didukung oleh data kuantitatif ya. Misalnya ketika Anda menyebut adanya perubahan ekonomi, ini saya kira perlu disajikan dalam bentuk tabel ataupun grafik ya, yang menunjukkan adanya suatu perubahan. Misalnya perubahan tentang upah buruh atau penghasilan nelayan misalnya, sebelum ada proyek kira-kira sekian, nanti setelah ada proyek berkembang sekian. Kemudian kesempatan kerja misalnya, kemudian jumlah buruhnya berkembang dari tahun sekian ya menjadi sekian, sehingga di situ lebih mudah dibaca. Paham ya? Iya, Prof. Untuk data seperti itu saya udah cari di Kota Tegal, tapi adanya mengenai data masyarakat prasejahtera dengan masyarakat sejahtera. Apa itu boleh, Prof? Ya, indikatornya kan bisa macam-macam ya. Jadi dari prasejahtera menjadi sejahtera, jumlahnya misalnya sejahteranya meningkat juga bisa. Kemudian kalau upah buruh ya, itu kalau nggak ada sumber tertulis ya bisa dilengkapi dengan wawancara misalnya. Jadi tidak harus data tertulis semua ya. Misalnya kalau ada data tulis yang sudah ada tapi belum lengkap ya dilengkapi dengan wawancara. Jadi intinya supaya pembaca itu bisa memahami bagaimana pengaruh atau dampak dari COVID Project ini terhadap kehidupan sosial ekonomi dari masyarakat di situ. Jadi perlu ditunjukkan secara jelas. Ya. Oke, baik. Saya kira itu aja. Nanti akan saya kirim lewat MS Team ya. Nanti baca di situ untuk pertanyaan detailnya.
Sudah bisa dipahami ya? Terima kasih, Prof. Oke, untuk selanjutnya, ini kami persilakan Prof Yedi dulu atau Bu Endang dulu.